Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat-sahabat, kawan-kawan dan jamaah sekalian dimanapun berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan dan kajian kita di Ramadan ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan 17 kesalahan di bulan Ramadan. Di antara 17 itu 4 sudah kita bahas kemarin, yaitu yang pertama, susah dan gelisah ketika akan datang bulan Ramadan, alias tidak senang datang bulan Ramadan. Ketiga, tidak mengerti atau tidak memahami tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga, tidak menetapkan niat puasa sebelum terbit fajar. Dan yang keempat, tidak melakukan qiyamul Ramadan, yaitu baik tidak melakukan qiyamul Ramadan sama sekali atau melakukan qiyamul Ramadan tapi tidak mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak juga yang melakukan qiyamul Ramadan itu sekedar sensasi, ya. Rakaat dua, ada yang melakukan baik itu menyalahi Rasul dari jumlahnya maupun dari kaifiahnya, ya. Ada yang qiyamul Ramadan melakukan sudah rakaatnya melebihi dari yang dicontohkan Rasul 23, dilaksanakan begitu cepat tanpa tumanina, hanya sampai 7 atau 10 menit. Ini jelas salat qiyamul Ramadan yang menyalahi tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kita dalam melakukan qiyamul Ramadan itu, beliau tidak pernah melakukan lebih dari 11 rakaat. Adapun kalau ada fatwa itu boleh lebih, ini tentu saja kalau kita dalam hal ini kembali kepada tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasul SAW mengerjakan, karena Rasul hanya mengerjakan 11, maka kita kembali kepada beliau. Maka kemudian yang diamanahkan oleh Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin mencari ridha Allah, mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti petunjuk Rasul. Bagaimana Rasul beribadah, berapa yang beliau lakukan, itu yang kita lakukan. Itulah namanya kita ittiba kepada Rasul. Kita tidak melakukan tapi kan begini, tapi kan begitu, tidak. Itu kalau kita sudah masuk tapi, itu sudah akal kita yang bicara. Betul iman rahimakumullah, kita lanjutkan pada kesalahan yang kelima, yaitu ini terkhusus biasanya ketika tarawih di masjid atau qiyamul Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu dilakukan di masjid, jamaah banyak, diantaranya hadir pula banyak jamaah perempuan ke masjid. Maka kesalahan yang kelima ini adalah hadirnya perempuan ke masjid dengan memakai wangi-wangian. Jadi bukan hadirnya yang salah, ya. Hadir ke masjid, perempuan boleh saja hadir ke masjid ikut sholat berjamaah. Tetapi dalam hal ini yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan wangi-wangian atau parfum ketika akan ke masjid. Ini adalah larangan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi perempuan yang akan hadir atau ingin melakukan sholat ke masjid, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, maka ia dilarang menggunakan parfum atau wangi-wangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bernarasumber dari sahabat Zainab, an Zainab imraati Abdillah qalat
qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syahidat ihdakunna al-masjidah fala tamassa tiba. Zainab, yaitu istri sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, yaitu kepada kami perempuan, idza syahidat ihdakunnal masjidah, apabila salah seorang di antara kamu wahai perempuan yang akan datang ke masjid, artinya mau ke masjid untuk beribadah, fala tamassatiba, maka janganlah ia memakai wangi-wangian. Ini hadis riwayat Imam Muslim pada hadis nomor 443. Pada hadis 444, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bahura fala tashhad ma'ana al-isya'a al-akhirah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perempuan siapa saja perempuan yang telah memakai wangi-wangian, fala tasyad ma'anal isya al-akhirah, maka janganlah ia hadir bersama kami untuk melakukan sholat isya. Jelas ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan yang akan hadir ke masjid agar tidak menggunakan wangi-wangian, walaupun itu sekedar parfum badan, menggunakan wangi-wangian yang sampai aromanya keluar. Gitu. Ini yang tentu yang dilarang, artinya wangi-wangian yang aromanya sampai bisa tercium oleh orang lain. Ini larangan keras. Nah, ini adalah bentuk kesalahan yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga sering terjadi. Secara umum memang bahwa bukan hanya ke masjid, sesungguhnya perempuan itu ketika keluar rumah dilarang, haram hukumnya menggunakan parfum yang sampai keluar aromanya tercium oleh orang lain. Ya. Bahkan Rasul dengan sangat keras mengingatkan, seorang perempuan yang keluar rumah lalu lewat di depan laki-laki menggunakan parfum yang wangi, lalu laki-laki tersebut menoleh dengan sebab wangi-wangiannya, maka Nabi SAW mengatakan dia adalah zaniyatun, adalah seperti pelacur kata Nabi SAW. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ini harus diperhatikan oleh setiap muslimah, perempuan muslimah, untuk beribadah ke masjid itu tidak dibenarkan atau haram hukumnya menggunakan parfum atau wangi-wangian yang sampai aromanya tercium keluar. Kalaulah di rumah silakan, tapi ketika keluar rumah atau masuk ke masjid, itulah yang dilarang oleh syariat. Watul iman rahimakumullah, itu yang larangan kesalahan yang kelima. Selanjutnya adalah yang keenam, kesalahan yang keenam, yaitu adalah terlalu banyak makan. Nah, menjadi tradisi di kita di bulan Ramadan itu selalu ada tradisi pamer makanan. Ya. Kita tahu bahwa secara umum dalam Islam itu kita ini diperintah makan yang secukupnya saja. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini sesungguhnya kita dilatih oleh Allah untuk mengurangi pola makan. Bukan kemudian seharian kita berpuasa, lalu begitu berbuka masuk malam, lalu kemudian kita dengan istilah balas dendam, gitu. Makan sekenyang-kenyangnya, ya, yang akhirnya nanti juga menimbulkan malas sholat isya, malas sholat qiyamul Ramadan, itu akhirnya seperti itu. Nah, ini. Dan sesungguhnya puasa ini disyariatkan oleh Allah itu adalah diantara hikmahnya mengajari kita agar makan apa adanya. Sehingga kalau kita lihat dalam anjuran-anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuka saja kata beliau dalam riwayat Imam Abu Daud, idza aftara ahadukum falyatul bitamr. Apabila seorang kamu berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Artinya takjilnya dengan kurma. Artinya bukan berarti tidak boleh yang lain.
Fa'ilam yajid fabil ma. Kalau tidak ada kurma maka dengan air. Fa'innahu tahur, itu adalah pembersih. Karena Nabi SAW. Artinya kita mengambil hikmah dari hadis itu bahwa Rasulullah SAW sendiri menganjurkan di saat kita berbuka puasa itu tidak menghadirkan berbagai macam makanan sehingga kita makan sebanyak-banyaknya. Nah, kita bukan dilarang makan, tapi jangan juga kita berlebihan. Nah, di kita di bulan Ramadan hanya saja sekarang kondisi COVID tidak terlalu banyak, biasanya itu menjadi tradisi berbagai macam bentuk makanan untuk berbuka puasa, ini ciri khas ini, ciri khas itu. Ini sebenarnya adalah hal yang dari tinjauan syar'i itu tidak tepat, tidak tepat hal-hal seperti itu. Ramadan mengajarkan kita kehidupan yang sederhana, terutama dalam hal makan dan minum. Ya. Mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Kenapa? Karena di antara hikmahnya adalah mengajari kita untuk bisa merasakan laparnya orang yang tidak bisa makan. Banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Di sisi lain banyak orang yang berfoya-foya dalam hal ini. Maka dalam hal ini menjadi satu kesalahan jika kita memperbanyak terlalu banyak makanan. Ya, kita makan apa adanya saja. Berbagi makanan itu kepada yang lain. Nah, qatul iman rahimakumullah, itu hendaklah kita menyiapkan makan, minum kita, berbuka kita di bulan Ramadan ini yang sesederhana saja, tidak terlalu banyak membuat jenis-jenis makanan yang kemudian membuat kita khawatir nanti kalau justru kita terjatuh kepada perbuatan tabzir, perbuatan membazir, enggak lebih berlebihan. Nah, kalau sudah masuk ke tempat masuk ranah tabzir, berarti kita sudah masuk dalam perbuatan yang haram, yang itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadiliman rahimakumullah, yang berikutnya bahwa kesalahan yang ketujuh adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak memberi nasihat kepada kaum muslimin. Nah, ini tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang berilmu, para ustadz, para ulama. Maka bulan suci Ramadan ini hendaklah tetap ini menjadi bulan dakwah, bahkan perlu dimanfaatkan kesempatan di mana umat pada kesempatan berkumpul, maka inilah kesempatan untuk kita memberikan ilmu, mengajari mereka tentang ilmu-ilmu syariat. Gitu. Di dalam hal ini, di bulan Ramadan, amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus ditegakkan. Nasihat-nasihat kepada kaum muslimin tetap dilakukan. Kan kemudian amar ma'ruf atau nahi mungkar lalu kemudian ditiadakan di bulan Ramadan, tidak. Bukan di situ artinya sabar. Sabar memang berlatih di bulan Ramadan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap ditegakkan. Kalau kita berkaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak peperangan-peperangan besar di dalam Islam itu semuanya terjadi di saat bulan Ramadan. Terjadinya pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap walaupun bulan Ramadan tetap beliau melakukan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hal ini dakwah tetap harus kita tegakkan. Bukan berarti kemaksiatan, kemungkaran dengan datangnya bulan Ramadan lalu berhenti, tidak. Sebenarnya banyak juga, tetap saja ada kemaksiatan yang ada tetap, makanya itu amar ma'ruf nahi mungkar itu sepanjang masa harus dilakukan. Tidak ada waktu libur dari penegakan amar ma'ruf nahi mungkar dan memberi nasihat kepada kaum muslimin. Memberi ilmu, menasihati kaum muslimin lewat ilmu seperti kalaulah sekarang sulit karena musim COVID begini, dilarang berkumpul-kumpul dalam rangka menjaga menjaga kesehatan kita masing-masing, melindungi diri kita dan orang lain sesama manusia dari penyebaran virus ini,
maka tentu kita tidak berhenti. Dakwah lain bisa kita pakai, dakwah online lewat media dan sebagainya bisa kita pakai. Seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari kita lakukan, bahwa tidak ada berhenti dari amar ma'ruf nahi munkar dan memberi nasihat. Karena itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam nasihat, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada dasarnya manusia ini dipastikan oleh Allah akan menjadi rugi dunia akhirat kalau ia tidak beriman. Dan ladzina amanu, kecuali orang beriman, beramal saleh, dan bukan hanya itu saja, tetapi juga tetap menegakkan tawassaw bil haqq atau tawassaw bis sabr. Tetap memberikan nasihat, berpesan untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran, dan juga tetap saling menasihati dengan penuh kesabaran. Nah, karena itu mari kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan selalu tetap memberi nasihat selama di bulan Ramadan ini, walaupun kondisi kita mungkin tidak bisa bertemu langsung dengan jamaah, tapi tetap kita menggunakan media yang ada. Maka wasailud dakwah diantaranya dengan menggunakan peralatan-peralatan modern, tetap kita jalankan untuk memberi nasihat dan amar ma'ruf kepada umat. Wadliman rahimakumullah. Itu kesalahan yang ketujuh, yakni tidak beramar ma'ruf nahi munkar dan tidak memberi nasihat kepada kaum muslimin selama Ramadan. Kesalahan yang kedelapan, yaitu tidak memperbanyak amal. Nah, artinya tidak menggunakan waktu bulan Ramadan ini untuk lebih meningkatkan aktivitas ubudiyah dan amal kita. Nah, Wadliman rahimakumullah, dalam pembahasan kita sebelumnya, termasuk di dalam pembahasan ketika kita membahas tentang bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, maka tentu saja semuanya ini berkaitan dengan amal yang harus kita lakukan. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa amal-amal di bulan Ramadan, amal manusia ini akan dilipat gandakan oleh Allah nilainya, minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini betul-betul adalah bulan rahmat dari Allah secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga di bulan Ramadan ini nilai amal akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, dalam hal ini di bulan Ramadan mari kita tingkatkan amal kita. Qiyamul Ramadan kita, sholat 5 waktu kita pelihara pada waktunya kita lakukan. Sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah kita yang lain, rawatib kita lakukan, tahiyatul masjid kita lakukan, ibadah-ibadah yang lain, sedekah, infak, ya, juga nanti akan ada zakat. Mari kita perbanyak amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nilai daripada ibadah kita itu. Itu salinglah kita bersedekah, ibadah yang lain, tilawatul Quran, karena juga bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, tadarus di malam hari, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, selalu didatangi oleh Jibril bertadarus di malam hari di bulan Ramadan, dari Quran. Maka itu yang kita lakukan, itu bagian daripada amalia ibadah yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Itu waktu liman rahimakumullah, mari kita memperbanyak amal ini di bulan Ramadan sebagai bulan latihan kita untuk tetap memperbanyak amal, dan semoga selanjutnya di luar bulan Ramadan pun kita tetap memperbanyak amal-amal kita itu. Nah, kemudian waktu liman rahimakumullah, berikutnya adalah kesalahan yang ke-9, yaitu banyak begadang tanpa tujuan. Nah, ini juga banyak kaum muslimin di bulan Ramadan itu begadang, tidak tahu apa yang ditunggu. Ada yang beralasan dengan menunggu sahur sampai begadang larut malam, tapi tanpa tujuan, tidak melakukan aktivitas ibadah. Kalau kita begadang dengan ibadah, apakah itu baca Quran, atau kita
salat qiyamul Ramadannya di rumah atau tengah malam kita baca panjang-panjang, silakan, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau kemudian kita begadang, hanya dengan begadangnya itu hanya tanpa tujuan hal-hal yang bermanfaat, ya, hanya nonton, hanya ngobrol, apalagi kalau begadang dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Begadang sambil main gaple, main remi, malah itu melakukan pelanggaran dari sisi syariat. Buang-buang waktu. Yang mestinya bulan Ramadan itu di waktu-waktu itu digunakan untuk beribadah, malah kemudian tidak digunakan dengan baik, malah begadang tanpa tujuan. Yang akhirnya kemudian karena begadang terus keesokan harinya, maka siangnya mulai pagi itu tidur terus. Ya, ini juga tidak ada makna puasa kalau hanya habis sholat subuh, ya kalau masih sholat subuh. Ada juga yang tidak. Begadang malam, sahur, begitu menjelang subuh tidur. Ya sholat subuhnya kesiangan. Setelah sholat subuh tidur lagi sampai zuhur. Habis zuhur tidur lagi sampai asar. Habis asar tidur lagi sampai menjelang maghrib. Ini tidak bisa mengambil makna dari puasa. Itu puasa tidur namanya. Nah ini kenapa itu terjadi? Nah karena tadi begadang di malam hari tanpa tujuan. Kalau di malam hari orang begadang tapi nilai ibadah, dia tadarus, dia baca Quran di malam hari, dia mungkin qiyamul Ramadan memang tidak dilakukan di masjid, tapi dibaca panjang-panjang sampai larut malam, terus disambung mengaji. Insya Allah besok harinya kalau dia memang ikhlas melakukan, tidak akan lemah dan tidak akan tidur terus, karena Allah pasti memberikan kekuatan kepada orang itu yang beribadah kepadanya dengan ikhlas. Allah akan berikan kekuatan untuk melakukan itu tanpa mempengaruhi yang lain. Baik, selanjutnya kesalahan yang ke-10, yaitu bersungguh-sungguh pada awal Ramadan saja. Nah, rahimakumullah, kita banyak melihat di masjid-masjid kaum muslimin di bulan Ramadan itu ramai. Bulan Ramadan awal 10 pertama awalnya itu penuh kadang masjid itu. Tapi kalau sudah masuk 11 ke atas sudah mulai berkurang sampai akhir Ramadan nanti itu tinggal, ya kalau masih ada satu saf, sekarang tinggal setengah saf. Nah ini adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis diterangkan bahwa beliau semakin mendekati Ramadan itu akhir, beliau semakin bersemangat beribadah. Jadi bukan semangat ibadahnya hanya di awal-awal bulan Ramadan atau 10 pertama saja. Ada yang malah hanya 3 hari pertama semangat, setelah itu sudah. Jadi hal ini tentu hal yang tidak benar. Kesungguhan kita hendaklah seluruh Ramadan itu kita lakukan bersungguh-sungguh. Atau kalau tidak, justru di akhir-akhir Ramadan itu kita bersungguh-sungguh beribadah. Bagaimana dipraktekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau di akhir-akhir Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir itu benar-benar beliau menghidupkan malam. Berarti umpamanya seperti hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari hadis 2024, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 harian terakhir itu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau meningkatkan volume ibadahnya. Ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, beliau begadang di malam 10 terakhir itu. Wa aiqadha ahlahu, dan bahkan beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah. Nabi menghidupkan malamnya itu bukan sekedar begadang, tapi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum begitu, ya. Semangat ibadah dari awal sampai akhir. Tidak hanya semangat di awal saja, tapi alangkah baiknya
semangat ibadah di bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir itu kita bersemangat terus. Nah, kalaulah di awal belum kita bersemangat, maka yang terpenting adalah kita bersemangat lagi di akhir-akhir. Nah, jadi bukan ibadahnya justru di akhir sudah pudar, sudah loyo, maka malah itu kebalik. Rasulullah SAW di awal-awal, ya, dari dalam praktek juga beliau kita tahu bahwa di bulan Ramadan, ya, belum pernah beliau mencontohkan bahwa beliau keluar sholat tarawih berjamaah, qiyamul Ramadan berjamaah dengan para sahabat selama 3 hari 3 malam. Setelah itu beliau tidak keluar. Ya. Tetapi kemudian menjelang akhir Ramadan, 10 hari terakhir beliau keluar di masjid, tinggal di masjid. Beliau malah beriktikaf di masjid. Itu sungguh-sungguh. Nah, jadi bersungguh-sungguh hanya pada awal bulan Ramadan saja, ini adalah satu kesalahan, sesuatu yang keliru yang kita lakukan. Sebenarnya justru semakin menjelang finish Ramadan ini, semakin hari semakin akan bulan Ramadan ini pergi, justru semakin harus kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, kualitas, kuantitas, volume ibadah kita semakin kita tinggalkan. Nah, ini kesalahan yang ke-10, bersungguh-sungguh pada awal Ramadan saja, tidak bersungguh-sungguh secara keseluruhan. Malah kalau dibalik bersama Rasulullah itu bersungguh-sungguh ibadahnya di akhir Ramadan, bukan hanya di awal saja. Nah, kemudian selanjutnya kesalahan yang ke-11, yaitu menggunjing, mengadu domba, dan berdusta. Nah, ini juga kesalahan sering terjadi. Maka di dalam Ramadan ini kita banyak diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri. Ramadan ini datang bukan hanya sekedar mengajari kita meninggalkan makan dan minum saja. Ya, memang secara syar'i sah puasa seperti itu. Tetapi syariat juga mengajarkan agar kita ini menjaga lisan kita. Tidak hanya sekedar menjauhi makan, minum, tapi perilaku-perilaku yang lain tetap kita lakukan. Nah, tidak. Nah, maka Rasulullah SAW lewat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang terdapat dalam Sahih Bukhari hadis 2362, an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lam yada' qawla az-zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula az-zur, perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan kotor, perkataan-perkataan jorok, wal amala bih, dan bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dusta, wal jahlah, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, yaitu perbuatan-perbuatan sia-sia, falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berkepentingan ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak akan memberikan nilai. Puasanya sah, tapi Allah tidak beri pahala. Jadi puasa itu sahnya ketika kita sudah meninggalkan makan dan minum, itu sudah sah puasa. Tapi apa hikmahnya? Apakah ada nilai diberikan oleh Allah? Itu kita hanya sekedar melakukan kewajiban saja, tetapi nilainya tidak ada karena Allah menggugurkan nilainya itu. Allah tidak berkenan menerima memberikan nilai yang tadinya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, tapi kemudian dia tidak meninggalkan qaul zur, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan dusta, dan lain-lain, ya, al-jahl, suka bersuara keras, teriak-teriak tanpa guna di bulan Ramadan, maka itu semua bisa merusak nilai-nilai kita. Nah, itu Rasulullah SAW mengingatkan di hadis lain, kam min sha'imin laisa lahu illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang didapatkan
kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Allah tidak beri nilai kepada puasanya. Kenapa? Karena tadi tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya dari perbuatan-perbuatan yang yang dimakruhkan oleh syariat masih dijalankan. Ya. Perbuatan-perbuatan qaul zur, ya, menggunjing orang, membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, berbohong di bulan Ramadan, ya, melakukan hoax, ya, karena itu berhati-hati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam media komunikasi sekarang, sebelum kita menyebar berita, menyebar video dan sebagainya, dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita terlibat dalam penyebaran hoax. Nah, itu berpengaruh kepada ibadah puasa kita, karena namanya berita tidak benar, berita hoax selalu tersebar, itu sama juga kita menyebar kebohongan, menyebar dusta. Nah, karena itu kita harus berhati-hati. Ya, jangan mudah meng-share berita, mudah men-share video sekarang ini tanpa kita tahu kebenarannya, apalagi dalam kondisi puasa begini. Itu bisa berpengaruh terhadap ibadah puasa yang kita lakukan. Jangan sampai kita keluar bulan Ramadan yang kita dapatkan hanya sekedar lapar, dahaga, yang kita dapatkan hanya melangsingkan tubuh karena tidak makan, mengurangi makan dan minum. Tapi ruhiyah kita, ya, konsumsi terhadap ruhiyah kita, hati kita tetap kering. Hati kita tidak kenyang. Ya. Hati itu kenyang, hati itu puas dengan ibadah para Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita dihidupkan oleh Allah dengan baik, ruhiyah kita mendekat kepada Allah itu adalah dengan ibadah kita kepada Allah. Lisan kita jaga. Nah, itu hadirin rahimakumullah, dijagalah. Ini lisan-lisan kita, nah, yang sampai di bulan Ramadan ini kita menjaga itu. Nah, termasuk juga dalam hal ini kepada saudara-saudara sekalian, para ustadz, para kiai yang suka berceramah, mohon di bulan Ramadan juga ayo kita jaga lisan kita masing-masing. Jangan sampai di dalam ceramah kita menggunjing saudara kita yang berbeda pendapat, kita mencela saudara kita yang berbeda pendapat. Kita boleh meluruskan, tapi tidak perlu. Kita sampaikan saja yang benar, tidak perlu kita menyalah-nyalahkan orang yang melakukan itu. Nah, itu mari kita lakukan ibadah ini dengan baik, dengan ibadah dengan benar, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa harus menyudutkan, tanpa harus menggunjing saudara-saudara kita yang lain. Mari khotiliman rahimahullah, kita menjaga lisan kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa merusak nilai ibadah saum kita kepada Allah. Kalau itu terjadi, maka kita bisa merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjaga kesempurnaan ibadah puasa kita dengan menjauhi kesalahan 17 kesalahan yang ada di bulan Ramadan. Mari kita menjauhinya. Demikian dulu sampai yang kesalahan yang ke-11. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita esok hari, kesalahan yang 12 dan selanjutnya sampai ke yang ke-17 insya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan membimbing kita untuk selalu melakukan hal yang baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian, baik hadirin rahimakumullah, seperti itu. Kemudian ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita berdoa kepada Allah semoga COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayyil asqam. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.